Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tak terima dianiaya, MN, seorang remaja perempuan 19 tahun, melaporkan teman prianya ke Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, korban menjelaskan kejadian bermula saat ia meminta telepon genggamnya yang dipinjam terlapor untuk dikembalikan. Insiden itu terjadi ketika mereka sedang menikmati suasana di Jembatan Musi 6. Namun terlapor diduga marah setelah melihat isi pesan di ponsel korban. Rasa cemburu itu memicu emosi hingga pelaku memukul korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di mata kanan. Nganiaya, oh itu dipukul ya? Berapa kali, Pak? Kalau di ini cuma sekali. Terus di mana lagi? Di kepala, di tangan, di kaki. Itu kamu dianiaya tuh gara-gara apa itu? Gara-gara handphone. Kenapa? Dia megang HP aku, Pak. Terus? Terus di itunya aku nak minta di dia tapi gak galak ngasih. Polisi telah menerima laporan ini dan saat ini sedang mendalami kasus tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak terima anaknya mengalami masalah saat buang air kecil setelah mengikuti hitanan massal gratis, Rusmiati, warga Kecamatan Jakabaring, Palembang, melapor ke Polrestabes Palembang. Rusmiati menjelaskan pada 3 Juli 2024, ia mengantar anaknya untuk mengikuti hitanan massal yang digelar di kantor Kecamatan Jakabaring. Namun usai prosedur tersebut, anaknya mulai bermasalah saat buang air kecil. Rusmiati sudah membawa anaknya ke dokter dan memberinya obat, tapi kondisinya tetap tidak membaik. Padahal sebelum hitanan, anaknya tidak pernah mengalami masalah. Ya, gagal tuh kencing cabang saya kena ini. Maksudnya kencing cabang ke mana? Dia salah sunat atau pusat manual tuh? Nggak ada tahu deh, pokoknya salah sunat mungkin lah. Untuk bencabang gitu. Dokter beli obat banyak kemarin kan. Tapi hilang lah berapa kali hilang. Ini masih ada sekolah lagi. Kemarin kan udah bagus banyak 4. Kini laporan Rusmiati telah diterima pihak kepolisian dan ia berharap kasus ini segera diselidiki. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program Makan Bergizi Gratis dimulai serentak pada Senin 6 Januari 2025 di berbagai kota, termasuk kota Palembang. Program ini disambut antusias oleh siswa dan guru yang berharap dapat meningkatkan kualitas gizi di sekolah. Namun di sisi lain, para pedagang kantin sekolah justru mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Menurut pedagang, biasanya siswa ramai membeli jajanan, tapi sekarang lebih sepi. Banyak dari mereka mengandalkan kantin sebagai sumber utama penghasilan sehari-hari. Keluhan ini muncul saat peluncuran program di 5 sekolah di Palembang. Para pedagang merasakan langsung penurunan drastis dalam jumlah siswa yang membeli makanan di kantin. Pengaruh terutama yang jualan nasi, pastikan. Tapi kalau jualan ini mungkin tidak banyak nasi dampaknya. Apalagi es kan pasti tidak berdampak. Yang berdampak tuh nasi, mie kan. Sarapan pagi. Iya, biasanya kan anak-anak mie, nasi kan. Kalau istirahat pertama sih tidak kati masalah. Tidak tahu kalau istirahat kedua lagi kan. Sebelumnya Ibu jualan nasi juga? Oh, Bento, pernah. Berapa itu Bu nasi? Kalau bento 10. 10. Pendapatan lah Pak, masih kurang kan. Murah. Nah, terus kita pikir otak kan, kita jualan yang lain kan. Jangan nasi lagi. Ya tanggapannya tuh, ya semoga tidak ada berkurang hasilnya. Khawatir gitu ini. Iya khawatir karena kan kita jual makanan di sini. Kita jual makanan di sini. Apalagi dengan program makan siang ini kan kita tidak mungkin lah budak tuh berjajan kalau diolah disediakan makanan. Kalau untuk minuman oke masih terus dia berjalan. Kalau untuk makanan tuh dikhawatirkan kayak takutnya budak tidak berjajan itu be. Kalau hari ini caknya tuh pemasukan kantin agak kurang.
yang jelasnya. Biasanya kan lumayan ramai kan, kurang. Biasanya anak-anak pagi-pagi sudah penuh kantin ini pagi-pagi pas masuk itu. Ini sekarang untuk sarapan yang jelas mereka kan. Nah ini hari ini kurang. Kurang. Berarti sengaja tidak jajan mereka untuk hari Caknya tuh mereka tidak usah lah kita jajan karena kita tidak dapat nasi katanya. Nah, itu aduh. ini. Terus sudah kami omong ke nasi kamu kan siang, pagi kan harus makan dulu. Ini khawatirnya yang penjual makanan ini biasa ya, Bu. Kalau minuman aman enggak? Nampak galau sih, nampak galau. Minuman tampak juga. Nampak juga. Di Palembang sendiri baru ada 3 dapur penyedia yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan bergizi gratis, yakni di wilayah Ilir Barat 1, Kalidoni, dan Sukarami. Para pedagang berharap pemerintah mempertimbangkan dampak program ini terhadap usaha mereka sambil terus memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi. Reski Oktora, Mukas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang anak perempuan di Palembang menjadi korban penyekapan hingga kekerasan seksual teman prianya. Peristiwa itu terjadi di rumah pelaku di kawasan Jalan Rawa Laut, Ilir Timur 2, Palembang. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Saat disekap, handphone korban disita pelaku agar korban tidak bisa menghubungi keluarganya. Korban juga diancam agar tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi. Terus? Ini dicari, tidak tahunya dia di tempat lanang itu. Oh, sudah berapa lama tempat lanang itu? Selama 3 hari. Oh, selama 3 hari? Iya, kami nelpon, tidak diangkat, tidak dijawab. Karena dia ini, dia apa tuh takut. HP dia ini disandra sama anak. Oh, HP yang disandra sama lanang itu. Jadi dia bisa balik jadi ini nggak? Yang mana Itu kami ini sudah ketakutan ke lanang itu, jadi dibalik ke diantar masih. Oh, dibalik dan masih ya. Wong tuanya tahu enggak ya? Yang tuanya ini maaf ngomongnya bingung. Oh, itu. Dia tidak tahu. Nah, lanang itu dewek kita hubungi sama mana? Kami kemarin sudah menghubungi dia nak secara keluargaan tapi tidak ditanggapi. Kami datangi ke sana, sudah ketemu sama dia tapi dia juga tidak kesini-sini, tidak kata ITK baiknya. Laporan korban sudah diterima polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Makan bergizi gratis tak hanya dinikmati siswa SD dan SMP, tetapi juga murid TK Pancabakti yang berada di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Sejak pukul 8 pagi, puluhan ompreng berisi menu dari program pemerintah tiba di sekolah ini. Pada hari ketiga program, menu yang disajikan berupa nasi, tempe, telur, sayur, dan buah. Didampingi guru, murid dengan tertib menikmati makanan setelah jam pelajaran selesai. Habis nggak tadi makannya? Tidak makannya. Habis, selalu habis makannya. Tadi pagi barusan makan apa aja? Lauknya ada apa aja tadi? Telur. Habis nggak tadi makannya? Habis nggak tadi makannya? Habis, kenyang ya? Dapur penyedia menyiapkan 21 porsi makanan sesuai jumlah murid yang hadir di TK Pancabakti hari itu. Kayaknya suka semua kayaknya. Kan ada anak yang sudah sarapan di rumah, katanya iya, kalau makan dari catering. Anak-anak masih tetap bawa bekal dari rumah, Mbak? Ada yang enggak, ada ya. Tetap dimakan di sini juga, ya, Mbak? Ada kalau yang dia masih belum, misalnya kalau masih lapar, dia ambil lainnya, semuanya makan nasinya, dikasih. TK Pancabakti menjadi salah satu dari 5 sekolah di Palembang yang mendapat distribusi makan bergizi gratis dalam program ini.
Rizky Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ilir Barat 1 Palembang menegaskan jika menu yang disajikan pada program makan bergizi gratis di hari pertama Senin 6 Januari 2025 adalah nasi putih, olahan ikan, tempe, tumisan sayur buncis, dan pisang. Kemudian untuk menu hari Senin itu adalah nasi putih, olahan ikan gabus, tempe, pisang, dan tumisan sayur buncis. Iya, bukan. Itu sangat salah. Itu bukan tahu, melainkan itu adalah olahan ikan gabus. Pada hari ketiga program MBG, menu yang disajikan untuk SD Negeri 25 Palembang berupa nasi putih, tumis kacang panjang, telur kuah santan, orek tempe, dan pisang. SPPG memastikan jika menu setiap harinya bervariasi dan tetap memenuhi standar gizi. Ini ada protein hewani dan nabati. Nah ini porsinya ini sekitar, kalau untuk anak SD itu sekitar 40 gram, ini agak lebih kecil. Nah sedangkan untuk yang SMP ini sekitar 50-60 gram protein hewaninya. Nah kalau lihat dari penampakan seperti ini sudah mencukupi. Nah karena kalau ukuran rumah tangganya ini satu potong sedang. Pada hari ketiga, siswa di SD negeri ini mengkonsumsi makanan bergizi gratis pada jam istirahat. Sama sekali tidak, karena dilaksanakan pada jam istirahat, dulu istirahat. Ya, dan satu lagi Bapak perlu diketahui semuanya, di hari ketiga ini, setelah juga hari ketiga, anak-anak itu yang biasanya malas sekolah, jadi alhamdulillah udah sekolah. Malahan tanya Bu Guru besok menunya apa nih, seperti itu Pak, antusias banget. Sementara untuk susu, program MBG di Palembang, menurut Kepala SPPG Ilir Barat 1 Palembang, sesuai arahan pusat tidak disediakan selain bukan daerah penghasil susu, dan dampak sampah yang akan ditimbulkan dari kemasan susu. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis yang memasuki hari ketiga tidak hanya disambut antusias murid, tetapi juga para orang tua di Palembang. Sejak program ini, mereka mengaku dapat mengurangi pengeluaran untuk bekal makanan anak-anak mereka di sekolah. Biasanya, orang tua menyiapkan nasi dengan lauk, namun kini cukup camilan saja. Para orang tua mengakui program pemerintah ini meringankan beban ekonomi mereka karena biaya bekal yang berkurang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, mereka juga tidak khawatir lagi soal asupan gizi anak yang semakin meningkatkan nafsu makan anak-anak bersama teman-temannya. Ya selama ini bawa terus dari rumah. Sebelum ada program Pak Prabowo ini kan yang bawa jelas. Semenjak dari yang jelas ngurangi lah, ibaratnya 10.000 jadi 5.000 kan itu. Tetap bawa Pak ya? Tetap bawa, tetap mengurangi ya, nambah-nambahi lah. Ini kan ngurangi beban biaya lah yang jelas. Harapannya nih Pak, Ya harapan ke depan ya mudah-mudahan jangan sampai putus lah. Sampai dia tamat ya, termasuk SD, SMP, SMA ya katanya kan sampai situ kan. Tanggapan kita positif, ya positif. Pak, ada kekhawatiran nggak Pak anak Bapak nggak mau makan makanan bergizi nih atau seperti apa Pak? Ya, udah kata kekhawatiran lah kita. Anaknya kan galak makan gitu kan. Positif anaknya galak makan yang jelas. Habis katanya kan. Kan biasanya makan harus gimana ya? Ngambil keluar musik kayak gitu. Anak maunya makannya istilahnya. Anak kecil kan susah kan. Cuma sayur sama telur, paling ayam. Itu ya buat karena tidak hindari uang juga. Kalau yang tipis mau dibuat terus nggak cukup kan. Jadi alhamdulillah ditanya sama anaknya. Mana kan? Enak Bu katanya. Terus kakak makan apa? Makan ayam, ada nasinya. Oh udah kayak gitu kan. Tapi masih bawa cemilan lain juga. Jadi sejak ada makan bergizi gratis ini mengurangi menu untuk bekal ya. Para orang tua berharap program makan bergizi gratis ini dapat berlangsung jangka panjang dan merata sehingga bisa dirasakan semua siswa dan orang tua.
Saat ini program ini baru dijalankan di 5 sekolah di Palembang, yaitu TK Panca Bakti, SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 33, dan SMP Negeri 19. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI M. Naudi Nurdika mengungkapkan rencana pemecahan wilayah Kodam 2 Sriwijaya pada syukuran HUT Kodam 2 Sriwijaya ke-79 Selasa 7 Januari 2025. Rencana pemecahan wilayah Kodam tersebut sudah disampaikan pada Kasat, rencana validasi organisasi pada 2025, dan Kodam 2 Sriwijaya akan dipecah menjadi 2 yang sebelumnya membawahi 5 korem. Menurut Pangdam 2 Sriwijaya, yang akan berpisah adalah Korem Lampung dan Bengkulu yang bernama Kodam 20. Yang akan berpusat di Lampung dan mencakup wilayah Lampung dan Bengkulu. Di tahun 2025 direncanakan dipecah menjadi 2. Ini sudah kita paparkan kepada Bapak Kasat, dan saran kita di Sumbangsel ini akan dipecah menjadi 2. Kodam Kodam Sriwijaya ini tetap di sini. Kemudian kita membentuk satu kodam lagi bagi peningkatan di Provinsi Lampung. Mari kita bincang-bincang konsep kita namakan Kodam Krakatau. Tapi ini masih ada pembicaraan lebih lanjut. Nanti Kodam Krakatau ini meliputi Provinsi Lampung dan Bengkulu. Untuk Kodam 2 Sriwijaya tetap di Palembang dan membawahi Korem Babel dan Jambi. Untuk mendukung pembentukan Kodam di Lampung, 9 batalion baru akan dibentuk, yang fokus pada ketahanan pangan sebagai bagian dari konsep Astacita Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang belakangan ini menjadi sorotan di Cina karena tingginya kasus kini telah masuk ke Indonesia dan mulai menjangkiti anak-anak. Kekhawatiran pun muncul mengingat pengalaman masyarakat dengan pandemi COVID-19. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir di Groundbreaking Oncology Center Building di RSMA Palembang menyampaikan 3 poin penting. Virus HMPV bukan virus baru dan sudah ada di Indonesia sejak 2001. Virus ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, berbeda dengan COVID-19. Terakhir, peningkatan kasus HMPV di Cina bukan disebabkan virus ini, melainkan hanya virus flu biasa tipe H1N1. Di teman-teman juga mungkin. Jadi kalau sekarang ada nggak? Ada. Sejak dulu juga udah ada. Di tes juga udah ada. Jadi teman bilang, Pak, HMPV udah masuk. Dari dulu juga udah ada. Artinya masyarakat nggak perlu khawatir? Nggak perlu khawatir, karena imunitas ada. Beda dengan COVID. Kalau COVID emang benar-benar baru. HMPV itu udah ada sejak lama. Nomor 2, kenaikan di Cina. Kenaikan di Cina itu bukan karena HMPV. Di Cina itu setiap bulan Desember, Januari pasti naik. Berhasil di semua negara. Menkes juga menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan mengenai virus ini. Dari data yang ada, 100% pasien yang terjangkit HMPV dinyatakan sembuh. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV, seorang petugas parkir PT ASDP Cabang Bakahuni menjadi korban aksi intimidasi oleh oknum pegawai kantor, Kesha Bandaraan, dan otoritas Pelabuhan Bakahuni. Saat kejadian, korban bernama Kemas Ehsan tengah bertugas sebagai petugas karcis kendaraan di Pelabuhan Bakahuni. Tak lama, seorang oknum pegawai KSOP tiba di lokasi menggunakan mobil. Keduanya terlibat cekcok mulut saat proses pemeriksaan kartu parkir. Dalam situasi tersebut, pelaku secara tiba-tiba mengarahkan pistol jenis airsoft gun ke arah korban dan melakukan tembakan tanpa peluru. Meski tidak mengenai secara fisik, tindakan tersebut menimbulkan ketegangan dan rasa takut bagi korban. Merasa terancam, Kemas Ehsan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebelumnya dia pengen keluar. Saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000.
Terus saya mindahin, dia nggak terima. Dia bilang dari SOP. Melakukan penembakan ada letusan atau bagaimana? Ada letusan. Ada letusan. Berapa kali? Sekali. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi arogansi yang dilakukan oleh oknum PNS KSOP Bakahuni ini dilakukan secara spontan. Polisi juga menyebut dari hasil pemeriksaan, pelaku sempat meminta portal parkir dapat dibuka karena dirinya petugas. Dari kejadian ini terungkap bahwa pelaku tidak memiliki izin penggunaan senjata genggam. Si terlapor mengeluarkan airsoft gun dan menembakkan airsoft gun tanpa ada amunisi, menembakkan ke arah depan satu kali, kemudian menodongkan kepada si petugas satu kali. Saat ini pelaku tengah diperiksa sebagai terlapor atas dugaan kasus pengancaman dan penggunaan pistol ilegal di Mapolres Lampung Selatan. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Masyus Nirda, seorang oknum petugas kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bakahuni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan ini terkait aksi penodongan pistol kepada seorang penjaga loket parkir di Pelabuhan Bakahuni beberapa waktu lalu. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang mengarah pada pemaksaan dan kekerasan. Aksi tersangka sebelumnya sempat terekam CCTV, di mana ia melakukan penodongan pistol ke penjaga loket parkir lantaran tak mau membayar biaya parkir. Korban yang ketakutan lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, tadi kami sudah melakukan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap saksi terlapor atas nama Mas Yusnirda, 53 tahun, selaku pegawai negeri sipil di KSOP, kami tetapkan sebagai tersangka. Atas aksinya, tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 1 tahun atau denda sebesar 4,5 juta. Dalam kasus ini, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pistol jenis airsoft gun yang digunakan tersangka saat kejadian. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Dalam rekaman CCTV, tampak 2 orang pelaku pencurian tengah mengintai sebuah rumah di kawasan Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya 9, Gunung Terang, Bandar Lampung, Lampung. Merasa situasi aman, salah satu pelaku masuk ke halaman rumah warga dan mengeluarkan sepeda motor. Korban yang saat itu melihat langsung berteriak dan mencoba mengejar hingga pelaku kabur tunggang langgang meninggalkan lokasi kejadian dan motor yang akan dicuri. Korban menceritakan bahwa peristiwa terjadi saat malam tahun baru. Saat itu diduga pelaku berjumlah 4 orang yang saling berbagi peran, dan saat dilakukan pengejaran pelaku juga sempat menembakkan senjata api. Dikejar sampai kurang lebih hampir 5 meter lah, 5 meter sampai 6 meter, depan gerbang sebelah itu samping kirinya. Teman yang dari arah luar, arah Purnawirawan ini masuk, itu melepaskan tembakan, kemudian dia putar balik. Ada satu lagi pelaku yang memantaunya, itu ada sebetulnya ngelewatin saya juga, dia ngejar lagi balik. Saya juga nggak tahu karena kita juga nggak kenal juga karena namanya jalan umum kan. Ternyata itu adalah rombongan si pelaku. Nah, diperkirakan pelaku itu kurang lebih ada 2 motor, 4 orang. Menurut korban, aksi pencurian ini sudah ketiga kali terjadi di kediamannya. Padahal lingkungan tempat tinggal sudah terpasang beberapa CCTV, namun tidak juga membuat pelaku tindak kejahatan merasa takut. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke polisi, dengan harapan para pelaku pencurian yang meresahkan bisa segera dibekuk dan diberi efek jera. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebuah mobil pick-up double kabin dengan nomor polisi D8549DK
terbalik di Jalan Lintas Sumatera Kalianda, Lampung Selatan setelah diduga gagal menyalip kendaraan di depannya. Sebelum terguling, mobil pick-up tersebut sempat menabrak sebuah minibus bernomor polisi BE 1860 AAO yang melaju dari arah berlawanan. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi ini akhirnya hilang kendali dan terbalik di atas saluran irigasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kecelakaan tersebut sempat menyebabkan lalu lintas terhambat. Isuzu D-Max yang berjalan dari arah Kalianda menuju ke arah Bakau hendak bermaksud menyalip kendaraan yang ada di depannya. Kemudian dari arah lawan arah terdapat kendaraan Daihatsu Sigra, karena jaraknya sudah dekat dan tidak sempat menghindar sehingga kendaraan Isuzu D-Max menabrak bagian sebelah kanan kendaraan Daihatsu Sigra yang menyebabkan kerugian material atau kerusakan pada kendaraan. Petugas setempat telah menangani insiden ini untuk mengurai lalu lintas dan melakukan evakuasi kendaraan. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi seorang bocah berusia 11 tahun di Kota Bengkulu yang nekat mencuri sepeda motor milik tetangganya. Bocah yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar ini nekat membobol plafon rumah korban dan membawa kabur sepeda motor serta 1 unit ponsel. Usai mencuri, bocah ini langsung membawa motor tanpa perlengkapan berkendara sama sekali menuju Sumatera Selatan. Namun saat berada di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, bocah ini terjatuh karena cuaca hujan deras membuat hilang kendali. Tak lama ia langsung diamankan oleh petugas karena sesuai dengan ciri-ciri pelaku pencurian sepeda motor di Kota Bengkulu. Mirisnya aksi pencurian tersebut dilakukan lantaran dirinya tak betah tinggal di rumah dan rindu ingin bertemu sang kakek yang tinggal di Kota Palembang. Penyidikan pendalaman yang terjadi oleh perkara pencurian sepeda motor oleh anak kecil ini, ya memang niatnya mencuri, ya niatnya memang mencuri. Kita mendalami apakah ada orang lain, ada otak dari kejadian ini selain dari anak kecil, kita masih dalami dan ini kita proses sesuai hukum, walaupun nanti ada batasan-batasan perlakuan hukum kepada si anak ini, ya. Polisi kini masih mendalami kemungkinan lain hingga bocah tersebut nekat mencuri sepeda motor. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Salah satunya berada di kawasan Jalan Cendana, Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. Di sepanjang trotoar ini ramai dipadati pedagang durian yang menjajakan buah berduri si Raja Buah. Lokasi ini sendiri jadi langganan para pedagang musiman menjual buah durian lokal hasil perkebunan warga. Aktivitas ini mulai ramai saat siang hingga malam hari. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Buah durian ukuran kecil dijual mulai Rp10.000 per buah, sedangkan buah berukuran besar dijual dari Rp50.000 per buah. Dalam sehari, pedagang mampu menjual 50 hingga 100 buah durian. Ini baru masuk musimnya, cuma belum puncaknya. Oh gitu. Puncaknya bulan 1. Bulan 1. Ya. Oh, oke. Emang tiap tahun jualan di sini, Pak? Ya, tiap tahun jualan di sini. Oh gitu. Bang, ya. Harga sendiri gimana, Pak? Bervariasi. Mulai dari harga Rp10.000 sampai Rp50.000. Itu yang bisa disebutin, Pak, lebih rinci. Yang Rp10.000 itu yang gimana bentuknya? Ukurannya yang kecil. Kalau yang 50-an itu yang paling besar. Paling besar. Pasar durian dadakan ini banyak menarik pembeli baik dari dalam maupun luar Kota Bengkulu. Seorang penikmat durian mengaku menyukai buah durian sejak kecil. Bahkan dirinya mampu menghabiskan 1 buah durian berukuran besar seorang diri. Ya seru
seru itu karena musimnya setahun sekali kan, seru. Jadi harus nyicip gitu. Harus nyicip. Iya. Ini sendiri apa rombongan tadi? Rombongan bareng dengan Eko. Dari mana ya? Itu kantornya di sini. Oh, emang suka durian atau gimana? Memang suka durian. Kebetulan orang durian Orgading. Gimana rasanya sih? Rasanya manis. Manis, banyak mantap. Ya. Gimana Bu? Kalau di lidah gimana? Oh, di lidah. Gurih. Bagi Anda penikmat durian harus memperhatikan beberapa hal saat memilih buah durian agar tak kecewa. Di antaranya, pilihlah durian dengan tangkai yang pendek dan tebal. Buah tak berat, duri tak lancip dan pendek, serta mengeluarkan aroma khas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Puluhan sumur tambang minyak ilegal di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari ditutup oleh tim gabungan Subdit 4 Tipiter di Ditreskrim Suspolda Jambi bersama Denpom 2 Sriwijaya. Dalam operasi ini, petugas berhasil menutup 20 sumur minyak ilegal yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari yang dipasang garis polisi. Kasubdit Penmas Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, seluruh sumur yang berada di Desa Jebak telah terpasang polis lain. Saat ini polisi mendalami siapa pemilik sumur-sumur minyak ilegal tersebut. Untuk Direktorat Kriminal Khusus dari Subdit Tipiter berserta tim gabungan Denpom 2 Sriwijaya dan dibantu oleh Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan pemasangan polis lain ya di 20 sumur ilegal di Desa Jebak, Kabupaten Batanghari. Untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa nih Pak? Untuk tindak lanjutnya ya terus akan dilaksanakan penindakan terhadap pelaku-pelaku ilegal yang melaksanakan illegal drilling di wilayah hukum Polda Jambi. Penutupan sumur ilegal ini menjadi peringatan keras dari aparat kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan aktivitas ilegal di wilayah hukum Jambi. Sebelumnya, lokasi sumur ilegal ini juga terbakar di Kabupaten Batanghari. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Tangis ibu-ibu petani di Desa Rawasari, Kecamatan Merbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi ini pecah saat mengetahui lahan kelapa sawit dan pinang yang mereka kelola selama bertahun-tahun rata dengan tanah. Lahan sawit dan pinang milik petani diduga dirusak dan diratakan menggunakan alat berat oleh perusahaan sawit. Tanaman kelapa sawit petani yang telah siap panen terlihat hancur. Kini petani harus menerima kenyataan pahit, mereka kehilangan mata pencarian akibat lahan sawit dan pinang yang selama ini jadi sumber kehidupan mereka telah porak-poranda. Petani berharap bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mendapatkan keadilan. Petani hanya ingin mengelola lahan yang telah lama mereka kuasai tersebut guna menyambung hidup dan membiayai sekolah anak-anak. Kepada Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo dan pada Bapak Wakil Presiden Mas Gibran dan kepada Menteri Pertanian, kepada Bapak Bupati dan kepada Bapak Camat, kami masyarakat Desa Rawasari, kami memohon pertolongannya Pak. Lihatlah lahan sawit kami habis Pak. Saya memohon kepada Bapak, mohon pertolongannya Pak. Lahan ini merupakan lahan yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan sejak tahun 1982, wilayah yang digarap oleh petani. Diduga ada mafia tanah yang menjual lahan yang tengah bersengketa ini ke perusahaan sawit dengan bermodal pancung alas yang dikeluarkan Pasirah dengan tapal batas yang diduga belum diketahui secara pasti. Wilayah yang bersengketa ini berada dekat dengan kampung eks-transmigrasi tahun 1982. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan soal tapal batas, sehingga wilayah yang dulunya diklaim masuk eks-transmigrasi, kini tanah garapan itu masuk ke wilayah Kelurahan Simpang, Kecamatan Merbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pindahnya wilayah inilah diduga dimanfaatkan oleh mafia tanah hingga berujung pada dugaan penjualan lahan ke perusahaan sawit. Tim Liputan Kompas TV Jambi.
Sadar aksinya terekam kamera pengawas, seorang pencuri sepeda motor tetap nekat beraksi di kawasan Jalan Rambutan Dalam, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang pada Senin 6 Januari 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan mencari motor warga yang menjadi targetnya. Setelah menemukan sasaran, pelaku membongkar kunci motor lalu mendorong kendaraan itu ke depan gang untuk dibawa kabur. Korban yang baru pulang kerja dan tertidur saat pencurian terjadi, baru menyadari motornya hilang ketika hendak beraktivitas di pagi harinya. Uang dua pelaku. Jam berapa itu sekitar? Ini jam 3.38 subuh. Yang itu? Yang berat ini sudah bawa motor. Udah bawa motor ya? Ditonton dulu, jadi hidup. Oh, ditonton dulu ya? Kan di dekor motor. Di hidup ini di luar depan orang. Berarti selama ini memang pakai situ, Ya. Motor aman-aman baik gitu. Ya. Itu dipagar ya? Dalam pagar gitu? Ya. Apa ngono? Cuma dijepit kiri kanan motor kan. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian ponsel seorang pria berpeci dan berpakaian putih. Peristiwa ini terjadi di sebuah bengkel di kawasan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Salah satu karyawan bengkel yang menjadi korban menceritakan, pelaku masuk ke bengkel mendekati meja kasir dan menutupi ponsel dengan map yang dibawanya. Sambil berpura-pura meminta sumbangan masjid, pelaku melancarkan aksinya saat korban dan karyawan lainnya beraktivitas. Menurut korban, pelaku kerap terlihat di sekitar lokasi dan menggunakan cara serupa untuk meminta sumbangan. Bahkan banyak warga yang mengaku kehilangan barang. Modusnya dia datang ketahuan bawa map merah isi untuk surat minta sumbangan kalau nggak salah. Sumbangan apa coba? Sumbangan mengatasnamakan masjid. Ya. Dia datang kan ke sini bawa map merah. Dia cuma lihat sebentar aja dia tuh kan, sebentar aja langsung tiba-tiba HP-nya hilang. Tiba-tiba langsung hilang. Sudah lapor polisi. Sudah lapor polisi pas malamnya itu kan, pas kejadian itu, tapi malamnya udah lapor polisi langsung. Kejadiannya itu, Pak. Untuk pelaku itu sering ke sini, Mbak? Kalau kata karyawan di sini memang sering. Kebetulan saya kan orang baru di sini, baru 3 bulan kan ya. Pelakunya memang sering datang katanya. Udah ditanya di sekitar sini juga memang pelaku itu sering datang, sering minta-minta uang. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Kalidoni Palembang dan membawa bukti rekaman CCTV yang viral di media sosial. Rezky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasangan Herman Deru dan Ci Ujang resmi ditetapkan KPU Sumatera Selatan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2024. Pasangan calon nomor urut 1 ini unggul dengan perolehan 2.220.437 suara atau 51,62% dari total suara sah, menguasai 15 dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya menjelaskan, mereka akan segera menyerahkan salinan keputusan ke DPRD Sumsel untuk pelantikan yang dijadwalkan pada 7 Februari 2025. KPU Sumsel menyebut Pilkada Sumsel termasuk dalam kategori zero gugatan, sehingga penetapan pasangan terpilih dapat dilakukan tepat waktu bersamaan dengan 20 provinsi lainnya. Besok KPU akan menyerahkan secara resmi salinan keputusan KPU penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Akan kami laksanakan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pukul 10 pagi. Untuk 17 kabupaten kota lainnya di Sumatera Selatan, hari ini penetapan yang sama dilakukan 8 kabupaten kota. 9 lainnya itu masih berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mengenakan pakaian serba putih, Herman Deru dan Ci Ujang menyampaikan rasa syukur atas dukungan masyarakat Sumsel. Mereka akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah saat ini agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Program prioritas mereka mencakup pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung penuh pelaksanaan makan bergizi gratis sebagai program pemerintah. Satunya adalah meneruskan pembangunan infrastruktur yang merata di Sumatera Selatan dan pelayanan-pelayanan dasar ditingkatkan kembali, ya, di pendidikan, kesehatan, dan juga tentu akan menunjang secara serius program presiden dan wakil presiden yang dimakan siang gratis.
bergizi gratis, makan siang bergizi gratis. Di bawah pasangan HDCU, perolehan suara diraih pasangan calon nomor urut 2, Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia, dengan 1.082.241 suara atau 25,15%. Pasangan nomor urut 3, Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati, dengan 999.141 suara atau 23,22%. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dilanjutkan penciuman pataka sebagai ungkapan. Serah terima jabatan Komandan Korem 044 Garuda Dempo dari Brigjen M. Thohir ke Brigjen Adri Kusdianto dipimpin Pangdam 2 Sriwijaya Maijen M. Naudi Nurdika di Gedung Sudirman Kodam 2 Sriwijaya pada Jumat 10 Januari 2025 pagi. Setelah melalui proses tradisi penyambutan dan pelepasan warga Kodam 2 Sriwijaya, Pangdam Sriwijaya berharap Komandan Korem yang baru bisa melanjutkan kerja-kerja prioritas di Korem Gapo yang selama ini sudah berjalan. Untuk Danrem baru tentunya program-program yang sudah dilaksanakan oleh Danrem lama, khususnya tentang program-program unggulan Angkatan Darat, ya seperti masalah ketahanan pangan, kemudian makan bergizi gratis, kemudian masalah stunting, masalah pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni, kemudian manunggal air dan sebagainya. Ini tentunya saya berharap bisa dilanjutkan, ya. Dilanjutkan sehingga program-program ini bisa memberikan dukungan, kita membantu pemerintah daerah. Yang jelas beberapa hari ini saya berada di kota Sriwijaya ini, ke Palembang. Saya baru istilahnya belanja masalah. Untuk langkah-langkah ke depannya saya belum bisa banyak berbuat karena saya baru hari ini dilantik. Nanti setelah kita duduk dan sudah menguasai, pasti kita akan bergabung. Brigjen Adri Kusdianto merupakan staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Sementara Brigjen M. Thohir menjabat Danrem Garuda Dempo lebih dari 1 tahun dan akan menjadi staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu unit sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online yang terparkir di halaman Masjid Darus Saadah, Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Paju, Palembang, dicuri 2 pelaku. Aksi mereka tergolong berani karena dilakukan di tengah keramaian. Rekaman CCTV menunjukkan, kedua pelaku awalnya melintas di lokasi sebelum berhenti di dekat motor korban. Melihat situasi aman, salah satu pelaku turun dari motornya dan mencuri motor korban. Dari keterangan seorang warga, menurut Rizky Muharam, korban pencurian sempat melihat pelaku tetapi tidak menyadari jika mereka pelaku pencurian. Saat kejadian, Rizky sedang melaksanakan sholat maghrib. Ia baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang. Oh, kita tuh lagi sholat maghrib habis ngoder Pak itu, yuk? Ya, habis ngoder, Kak. Lajan tadi kan habis buru kan. Masuk deh kan, habis Islam. Ada Pino, udah tahu motor lagi lambe. Itu motor masih kredit? Masih, Kak. Masih lama kreditnya? Setahun lebih, 16 bulan. Sudah bikin laporan belum di Polsek? Sudah. Rizky kemudian melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pelaju. Motor yang dicuri diketahui masih dalam tahap angsuran di leasing. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit 5 Subdit 3 Jatan Res di Treskrim Mumpolda Sumsel berhasil meringkus muklis otak perampokan yang korbannya Widya Aprianti, seorang aparatur sipil negara di Dinas Kesehatan Sumsel. Muklis ditangkap saat berusaha melarikan diri ke Kabupaten Lahat dengan membawa mobil hasil rampokan yang telah diganti nomor polisinya. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti berupa mobil dan senjata tajam. 2 orang lainnya yang diduga terlibat dalam aksi tersebut masih berstatus saksi dan sedang menjalani pemeriksaan. Polisi juga terus mendalami kasus ini, termasuk mengumpulkan barang bukti dan mengejar rekan tersangka yang diduga ikut terlibat. Jadi kalau modusnya menurut keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk ngambil barang mobil
ya si korban. Ya, jadi alhamdulillah segera. Tersangkanya satu bang ya? Baru satu, yang dua lagi yang ikut dalam oleh pelaku masih kita lakukan pengejaran. Satu itu otaknya bang ya? Ya. Tersangka Muklis kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan motif di balik perampokan ini. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sudah melakukan ini. Aksi sindikat pencurian lintas provinsi ini terhenti setelah polisi dari Unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel menangkap 7 dari 9 pelakunya. 2 pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, AKBP Indra Arya Yuda menerangkan, para pelaku beraksi di banyak tempat, seperti wilayah Jabodetabek, Jambi, Lampung, Riau, dan Pekanbaru, dengan sasaran minimarket dan mal. Terakhir di sebuah minimarket kawasan Nurdin Panji, Sukaremi, Palembang, dengan total kerugian mencapai 13,2 juta rupiah. Aksi pelaku tersebut terekam CCTV, yang menjadi bekal polisi melakukan pengejaran dan menangkap ke-7 pelaku di wilayah DKI Jakarta. Dalam melakukan aksinya, para pelaku berbagi tugas mengalihkan perhatian kasir, memantau situasi di dalam dan luar minimarket, serta mengambil barang-barang seperti kosmetik, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya untuk mereka jual kembali. Setelah dilakukan penyelidikan, para pelaku yang merupakan penjahat kambuhan kasus serupa dan narkoba juga beraksi di beberapa tempat di Palembang. 2 orang masuk ke dalam toko dengan modus operandi berpura-pura menanyakan barang ke kasir toko untuk mengalihkan perhatian dari kasir. Kemudian 2 pelaku lain yang memantau situasi di dalam toko dan 2 pelaku lain bertugas memasukkan barang hasil curian ke dalam tas yang dibawa pelaku. Untuk sisa 3 pelaku lainnya bertugas di luar, memantau situasi di seputaran wilayah luar toko dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 yang telah dibawa oleh para pelaku. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya. 7 orang yang tertangkap ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 7 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Iya, maling kau nih. Pemerintah Kota Palembang terus memastikan menu makan bergizi gratis untuk siswa tetap higienis dan aman dari kontaminasi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Palembang menyimpan 1 porsi sampel makanan bergizi yang telah didistribusikan ke sekolah setiap harinya. Sampel tersebut disimpan di lemari pendingin sebagai langkah antisipasi. Jika terjadi kejadian luar biasa, pihaknya dapat langsung memeriksa sampel makanan yang sudah disimpan. Untuk pengamanan, jadi setiap hari itu kami akan menyimpan. Jadi puskesmas ini dalam hal ini dilakukan oleh puskesmas, disimpan di freezer. Jadi kalau ada kejadian luar biasa itu sampel makanannya akan diperiksa lagi. Jadi dilakukan pemeriksaan setiap hari dilakukan. Tak hanya itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga turut melakukan uji sampel untuk memastikan makanan bergizi gratis tersebut aman dan layak dikonsumsi para siswa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai merah di Pasar Kilometer 5 Palembang mengalami lonjakan signifikan, kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Padahal pada awal tahun 2025 lalu, harga cabai sempat turun hingga Rp40.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini terjadi sejak Sabtu 11 Januari 2025 dan langsung mengejutkan pembeli. Banyak warga yang biasanya membeli 1 kilogram cabai untuk kebutuhan rumah tangga, kini hanya membeli setengah kilogram. Hal ini berdampak pada penurunan omset pedagang yang sebelumnya bisa menghabiskan hingga 100 kg per hari saat harga cabai Rp40.000. Berubah harga, bukan naik. Kalau dia naik bisa jadi 5.000, 10.000 naik. Ini berubah harganya 80 dari 40. Itu kenapa Bu penyebabnya Bu? Di sana nggak ada cabai.
Oh, stoknya Iya, sedikit ya? Pasar Jakabaring tidak ada satu. Pembelinya kurang. Kurang ya? Baik yang beli sekilo, belinya setengah. Baik beli setengah jadi seberapa. Harapan kami kalau pajak kita turunkan harga barang ini. Kami ini maksudnya itu kan kurang laku barang ini. Tidak bergerak. Masih itu kan dua dosnya. Nah, itu sama ini. Para pedagang mengungkapkan kekhawatirannya dengan berkurangnya daya beli masyarakat. Mereka menduga kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya stok cabai di distributor, hingga pasokan di pasar berkurang. Selain cabai merah, cabai rawit juga mengalami kenaikan, kini mencapai Rp65.000 per kilogram dari Rp50.000. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah gambar penangkapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, di kantornya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Operasi tangkap tangan dilakukan tim pidana khusus Kejari Palembang. Saat OTT, tim kejaksaan menemukan uang tunai sekitar Rp40 juta yang disimpan di bawah meja kerja bersama beberapa berkas. Uang tersebut diduga gratifikasi atau suap terkait pengurusan dokumen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah staf lain. Nanti dulu ya, lagi kami melakukan pemeriksaan. Besok press release-nya jam 9 pagi di Kejaksaan Tinggi. Biarkan kami bekerja dulu ya. Bekerja dulu dengan waktu yang ada. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait OTT ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, bersama asisten pribadinya Alex, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Keduanya jadi tersangka setelah penyidik Kejaksaan Negeri Palembang mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi terkait kasus pemerasan pada investor atau perusahaan yang akan mengurus penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Cara yang dilakukan tersangka dengan menakut-nakuti perusahaan dengan ancaman terkait kelayakan penerbitan sertifikat K3 melalui perusahaan yang sudah tersangka tunjuk. Dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejari Palembang, penyidik menyita uang tunai Rp39 juta, emas mulia seberat 125 gram, serta BPKB 2 motor dan 1 mobil dengan total keseluruhan mencapai Rp500 juta. Kepala Dinas melakukan provokasi kepada perusahaan-perusahaan dengan mengancam untuk memberikan sejumlah uang agar sertifikat tersebut dapat dikeluarkan. Kepala Dinas kemudian merekomendasikan salah satu perusahaan K3 sebagai jasa penilai untuk melakukan penilaian layak dan tidak layak perusahaan ini untuk mendapatkan sertifikat. Setelah ditemukan, andil Kepala Dinas mengancam ataupun memaksa investor ataupun perusahaan tersebut untuk menyerahkan uang. Uang tersebut kemudian ditampung di salah satu rekening perusahaan ataupun pihak penilai di jasa K3. Setelah terkumpul, uang tersebut dikirimkan ke salah satu rekening atas persetujuan daripada Kepala Dinas dengan jumlah tertentu. Untuk kepentingan penyidikan, keduanya kini ditahan di rumah tahanan Pajo Palembang selama 20 hari ke depan agar tersangka tidak melarikan diri dan penghilangan barang bukti. Sebelumnya, kedua tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan di kantor mereka yang dilakukan Kejari Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Inilah gambar penangkapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, di kantornya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Operasi tangkap tangan dilakukan tim pidana khusus Kejari Palembang. Saat OTT, tim kejaksaan menemukan uang tunai sekitar 40 juta rupiah yang disimpan di bawah meja kerja bersama beberapa berkas. Uang tersebut diduga gratifikasi atau suap terkait pengurusan dokumen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah staf lain. Nanti dulu ya, lagi kami melakukan pemeriksaan. Besok press release-nya jam 9 pagi di Kejaksaan Tinggi. Biarkan kami bekerja dulu ya. Bekerja dulu dengan waktu yang ada. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait OTT ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Sumatera Selatan resmi naik dari Rp15.650 menjadi Rp18.500 per tabung. Kepastian ini disampaikan Ketua Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Subaksel, Didik Cahyono. Penyesuaian harga tersebut sesuai surat keputusan Gubernur Sumsel nomor 19 tahun 2025. Kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional distribusi, termasuk penyesuaian upah minimum di Sumsel. Tidak disesuaikan, kami khawatir gitu kan. Disparitas harga yang terlampau tinggi ini memicu katakanlah berpindahnya alokasi Sumsel bergeser ke provinsi-provinsi yang lain, sehingga ketika harga head ini disesuaikan di 18.500, disparitasnya semakin mengecil, perbedaan semakin mengecil, dan ini harapannya kita akan membuat kondisi alokasi LPG 3 kg milik Sumsel itu tetap di wilayahnya sendiri. Penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi menerangkan, kenaikan ini adalah yang pertama sejak 2017. Meski naik, head LPG 3 kg di Sumsel masih yang terendah di Sumbaksel. Pemprov membentuk Satgas untuk memastikan ketersediaan LPG dan mengawasi agar distribusinya tidak keluar dari Sumsel. Nah, di tetangga kita di Lampung 20.000 ya, di Jambi sekitar sama 18-19.000, Bengkulu juga sama. Nah, kalau memang kita untuk menjamin ketersediaannya, hukum pasar kan biasanya kalau dia lebih tinggi dia lari ke kiri kanan. Nah, oleh karena itu sudah ada hitungannya. Dan penyesuaian dalam beberapa waktu yang 8 tahun ini ya dapat harganya 18.500. Kenaikan ini diharapkan tidak mengganggu akses masyarakat terhadap LPG 3 kg dengan pengawasan agar pasokan tetap aman dan subsidi tepat sasaran. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Asosiasi Kota PSSI Palembang M. David mengaku telah ditawari manajemen Sriwijaya FC untuk mengisi posisi manajer klub. Namanya santer disebut sebagai manajer baru Sriwijaya FC menjelang play-off degradasi Liga 2 2024-2025. David sendiri menyatakan baru siap menduduki posisi tersebut saat Sriwijaya FC berlaga di play-off degradasi. Ia juga meminta manajemen klub untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan pembayaran gaji dan uang muka pemain yang masih tertunda. Harapan kita kepengen semuanya harus terselesaikan semua dulu, baru kita bisa mau untuk bergabung di Sriwijaya. Tujuan saya ingin menyelamatkan Sriwijaya FC dari zona degradasi itu aja. Terus berusaha untuk mencari para sponsorship untuk bersedia gabung ke Sriwijaya FC untuk membantu klub kebanggaan kita Sumatera Selatan. Posisi manajer tim Sriwijaya FC saat ini kosong sejak tim tersebut mengalami permasalahan finansial. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Duel seru langsung tersaji di pekan pertama IBL 2025. Juara bertahan Pelita Jaya harus menjamu tim bertabur bintang lainnya Dewa United Banten di Hall Basket Senayan Sabtu malam.
PJ mengambil kendali sejak awal, diantaranya melalui aksi Muhammad Arigi yang panas di laga ini lewat sumbangan total 19 poin. PJ unggul double digit poin di setengah pertandingan 56-44. Upaya Dewa menipiskan margin sempat berhasil di kuartal ketiga. Namun situasi ini cepat dibaca pelatih PJ, Johannes Winar, yang pada laga ini sukses meredam agresivitas Jelvin Solano dan efisiensi Caleb Remot gemilang. Sementara pemain naturalisasi Dewa, Lester Prosper menjadi pendulang poin terbanyak dengan 27 angka. Sedangkan di kubu PJ, 22 poin KJ McDaniels membantu timnya menjaga keunggulan hingga akhir laga. PJ menang telak 96-85. Angga Nurizki, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Di tengah pro dan kontra penunjukan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya menjejakkan kaki di Indonesia Sabtu 11 Januari 2025 petang. Setelah melalui perjalanan udara dari Belanda, mantan pemain Barcelona sampai di tanah air pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kluivert sudah ditunggu awak media dan puluhan supporter Timnas Indonesia yang memadati area kedatangan Terminal 3. Tidak tampak jajaran pimpinan PSSI dalam momen kedatangan ini. Hanya tampak Direktur PT LIB Ferry Paulus serta agen Fardi Bahdim. Tanpa banyak berhenti, Kluivert langsung dibawa menuju penginapan di kawasan Senayan. Tidak ada seremonial apapun, namun rencananya Kluivert akan diperkenalkan ke publik pada Minggu sore. Coklat Dubai yang menggunakan bahan-bahan premium impor ini memang memiliki harga yang lebih tinggi. Priyanka yang mengolah coklat ini menggunakan coklat dari Singapura, sementara pistachio dan kunafa langsung diimpor dari Turki. Untuk membuatnya, Priyanka melelehkan butter lalu ditambah kunafa dan sangrai hingga berwarna coklat keemasan. Setelah dingin ditambah pistachio yang sudah di blender. Kemudian coklat putih dilelehkan, dicampur dengan kunafa dan pistachio dalam wadah. Adonan coklat yang sudah dilelehkan dituangkan ke dalam wadah lalu dimasukkan dalam freezer selama 5 menit. Setelah itu ditambahkan isian kunafa dan pistachio, diratakan tutup dengan coklat dan dinginkan lagi selama 10 menit. Coklat siap disajikan. Setiap hari 100. Apa tuh? 100 yang kecil, yang besarnya 10. Itu harganya beda ya? Dijual dengan harga? Dijual dengan harga, kalau yang kecil itu 35.000, untuk yang besarnya 200.000. Sehari berapa banyak yang laku deh? Sehari bisa hampir sold out terus ya, alhamdulillah sold out. Dari luar kota, pengiriman ke luar kota, Jakarta, Bandung, Pekanbaru, seluruh biasa mereka minta dikirim gitu loh. Dan dikirim kita aman karena aku pakai ice gel di dalamnya. Priyanka bisa memproduksi 100 coklat Dubai ukuran kecil dan 10 coklat ukuran besar dalam sehari. Dan semuanya terjual habis. Coklat Dubainya aku yang kecil, beli 8. Kenapa Mbak suka ini? Soalnya mudah, yang kemasan kecil itu bisa bagi-bagi. Kalau yang besar kan paling kita buat makan sendiri. Sering Mbak beli sini Mbak? Sering Mbak. Harganya gimana Mbak? Harganya kan memang kalau coklat Dubai, kalau sampai ada yang bilang, ini mahal banget, berarti dia nggak tahu. Penjualannya tidak hanya di Palembang, tetapi juga luar kota. Meskipun harganya tergolong mahal, seperti coklat kecil Rp30.000 dan coklat besar Rp200.000, namun antusiasme konsumen tetap tinggi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masyus Nirda, seorang oknum petugas kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bakahuni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan ini terkait aksi penodongan pistol kepada seorang penjaga loket parkir di Pelabuhan Bakahuni beberapa waktu lalu.
Polisi menjerat tersangka dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang mengarah pada pemaksaan dan kekerasan. Aksi tersangka sebelumnya sempat terekam CCTV, di mana ia melakukan penodongan pistol ke penjaga loket parkir lantaran tak mau membayar biaya parkir. Korban yang ketakutan lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, tadi kami sudah melakukan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap saksi terlapor atas nama Mas Yusnirda, 53 tahun, selaku pegawai negeri sipil di KSUP, kami tetapkan sebagai tersangka. Atas aksinya, tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 1 tahun atau denda sebesar 4,5 juta. Dalam kasus ini, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pistol jenis airsoft gun yang digunakan tersangka saat kejadian. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Salah satunya berada di kawasan Jalan Cendana, Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. Di sepanjang trotoar ini ramai dipadati pedagang durian yang menjajakan buah berduri si Raja Buah. Lokasi ini sendiri jadi langganan para pedagang musiman menjual buah durian lokal hasil perkebunan warga. Aktivitas ini mulai ramai saat siang hingga malam hari. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Buah durian ukuran kecil dijual mulai Rp10.000 per buah, sedangkan buah berukuran besar dijual dari Rp50.000 per buah. Dalam sehari, pedagang mampu menjual 50 hingga 100 buah durian. Ini baru masuk musimnya, cuma belum puncaknya. Oh gitu. Puncaknya bulan 1. Bulan 1. Ya. Oke. Emang tiap tahun jualan di sini, Bang? Ya, tiap tahun jualan di sini. Oh gitu. Bang, ya. Harga sendiri gimana, Bang? Bervariasi. Mulai dari harga Rp10.000 sampai Rp50.000. Itu yang bisa disebutin, Bang, lebih rinci. Yang Rp10.000 itu yang gimana betul, Bang? Ukurannya yang kecil. Kalau yang 50-an itu yang paling besar. Bisa. Pasar durian dadakan ini banyak menarik pembeli baik dari dalam maupun luar Kota Bengkulu. Seorang penikmat durian mengaku menyukai buah durian sejak kecil. Bahkan dirinya mampu menghabiskan 1 buah durian berukuran besar seorang diri. Ya seru itu karena musimnya setahun sekali kan, seru. Jadi harus nyicip gitu. Harus nyicip? Iya. Ini sendiri apa rombongan tadi? Rombongan barengan itu. Dari mana ya? Itu kantornya di sini. Oh, emang suka durian atau gimana? Memang suka durian. Kebetulan orang durian organik. Gimana rasanya sih? Rasanya manis. Manis, banyak kentang. Ya. Gimana, Bu? Kalau di lidah gimana? Oh, di lidah. Gurih. Bagi Anda penikmat durian harus memperhatikan beberapa hal saat memilih buah durian agar tak kecewa. Di antaranya, pilihlah durian dengan tangkai yang pendek dan tebal, buah tak berat, duri tak lancip dan pendek, serta mengeluarkan aroma khas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksol sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.